Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutmarzatila Saldarisna dengan NPM 25106312000107 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan topik karya ilmiah yang saya buat dengan judul Krisis Regenerasi Petani Muda di Sektor Pertanian Indonesia melalui program pelatihan Smart Farming bersama FAO sebagai inovasi kolaboratif mencetak petani muda digital masa depan. Pada judul karya ilmiah saya memiliki rumusan masalah yaitu krisis regenerasi petani muda di Indonesia yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian berdampak pada ketahanan pangan nasional. Selanjutnya juga memiliki rumusan lokasi atau sasaran pada bagian judul di sektor pertanian Indonesia. Program ini menyasar petani muda di seluruh Indonesia dengan fokus pada daerah-daerah potensial pertanian yang mengalami penurunan jumlah petani aktif. Lalu ada solusi atau jalan keluar pada judul bagian melalui program pelatihan Smart Farming bersama FAO. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan FAO untuk melaksanakan program Technical Cooperation yang berfokus pada pelatihan dan pemberdayaan petani muda melalui Smart Farming dan teknologi digital pertanian. Dan yang terakhir, adapun novelty atau pembaruan pada bagian judul sebagai inovasi kolaboratif mencetak petani digital masa depan. Program ini menggabungkan pendekatan digital, edukatif, dan kolaboratif lintas lembaga seperti KSP, Kementerian Pertanian, FAO, BRIN, BI, Pertamina, dan Pramuka untuk mencetak generasi petani muda modern yang adaptif terhadap teknologi pertanian 4.0. Dalam karya ilmiah yang saya buat membahas krisis regenerasi petani muda di sektor pertanian Indonesia dengan fokus pada solusi inovatif melalui program pelatihan Smart Farming kolaboratif bersama FAO. Pembahasan utama menekankan pentingnya regenerasi generasi muda untuk menjaga ketahanan pangan, mengadopsi teknologi digital, dan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim serta dinamika pasar global. Pada bagian latar belakang dan identifikasi masalah, membahas sektor pertanian Indonesia krusial untuk penyediaan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, menghadapi kesenjangan regenerasi di mana petani mayoritas berusia lanjut rata-rata 47 tahun pada tahun 2020 dengan petani muda kurang 35 tahun hanya 10-15%. Generasi muda kurang tertarik karena persepsi pertanian kurang inovatif, pendapatan tidak stabil, resiko cuaca, dan akses teknologi terbatas yang diperparah oleh urbanisasi dan peralihan sektor non-pertanian. Masalah utama yang dihadapi pun penuaan petani, rendahnya minat generasi muda, ketidaksiapan teknologi, dan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Adapun rumusan masalah yang sudah saya buat dalam karya ilmiah saya dan sekaligus saya akan membahas pembahasan dari rumusan masalah yang sudah saya susun. Hasil dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang penyebab krisis regenerasi petani muda. Dengan pembahasan, krisis regenerasi terjadi karena penuaan populasi petani usia rata-rata 47 tahun pada 2020. Dengan petani muda kurang dari 35 tahun hanya 10-15%, yang disebabkan oleh urbanisasi peralihan ke sektor non-pertanian yang lebih menjanjikan, dan persepsi negatif terhadap profesi petani sebagai kurang inovatif, berpendapatan tidak stabil, serta rentan resiko cuaca. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya akses teknologi modern, kurangnya daya tarik ekonomi, dan minimnya partisipasi generasi muda yang diperkuat oleh data BPS tahun 2021 dan penelitian Soekartawi tahun 2015, serta Susilowati tahun 2018, yang mengancam keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Pada pembahasan kedua tentang penerapan konsep smart farming sebagai solusi. Konsep smart farming, pertanian digital menggunakan IoT, AI, dan Big Data, efektif menarik minat generasi muda dengan memperbaharui citra pertanian menjadi modern, efisien, dan berbasis teknologi. Sehingga mengatasi persepsi negatif dan meningkatkan produktivitas hingga 20-30% berdasarkan studi Setiawan et al. Tahun 2021. Program pelatihan Smart Farming memberikan solusi praktis melalui transfer pengetahuan teknis, pembangunan jaringan, dan integrasi teknologi global dengan pengetahuan lokal yang terbukti meningkatkan partisipasi pemuda dan mengadopsi inovasi untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan dinamika pasar global, sebagaimana didukung oleh laporan FAO tahun 2020 dan Wolfert et al. Tahun 2017. Dan yang terakhir, rumusan masalah tentang efektivitas inovasi kolaboratif FAO dalam mencetak petani digital.
Inovasi kolaboratif antara FAO, Pemerintahan Indonesia, atau Kementerian Pertanian, universitas lokal, dan swasta telah berhasil mencetak petani digital masa depan yang berdaya saing global melalui program pelatihan seperti Digital Agriculture, yang mentransfer teknologi dan membangun ekosistem inovasi untuk petani muda. Efektivitasnya terlihat dari peningkatan kapasitas petani, kontribusi pada ketahanan iklim, dan daya saing internasional. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital di daerah pedesaan, aksesibilitas teknologi, dan kebutuhan pendanaan berkelanjutan perlu diatasi. Berdasarkan penelitian Nugroho et al. Tahun 2019, Liotas et al. Tahun 2021, dan Rahayu et al. Tahun 2022. Kesimpulan pada karya ilmiah yang saya buat yaitu krisis regenerasi petani muda dapat diatasi melalui smart farming sebagai inovasi kolaboratif dengan FAO yang tidak hanya menarik generasi muda tetapi juga mencetak petani digital inovatif dan kompetitif secara global, mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.